Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Untuk jadi bangsa merdeka, kita harus kuat. Untuk kita kuat, kita harus punya pemerintah yang bersih. Kita harus menyelamatkan kekayaan kita. Saya ingin dalam waktu yang secepat-cepatnya membentuk 3 juta hektar minimal lumbung pangan. Dengan bantuan TNI, Polri, dengan anak-anak muda, kita akan buktikan bahwa bangsa yang di Indonesia ini punya harga diri, mampu memberi makan kepada rakyatnya, berdiri di atas kaki kita sendiri, tidak tergantung bangsa lain, tidak akan tunduk kepada bangsa lain. Kami paham, kami mengerti usaha kami, usaha Menteri Pendidikan Dasar Menengah, usaha Menteri Keuangan. Kami sadar apa yang kita berikan pengumuman hari ini belum yang saudara-saudara perlukan. Tapi ini adalah upaya kami dan ini akan kami upayakan terus. Kita harus memperbaiki kehidupan seluruh rakyat kita. Para guru, para pekerja, para petani, para nelayan, seluruh rakyat kita memerlukan kualitas hidup yang baik dan memerlukan pemerintahan yang bersih. Saya memberi peringatan, korupsi harus berhenti di Republik Indonesia. This is a great honor for me that I will represent Indonesia tomorrow. Also, the first time an Indonesian military contingent has taken part in a military parade outside of Indonesia. So once again, thank you very much for the great honor extended to us. Kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi. Kita diberi karunia oleh Tuhan Maha Besar. Kita juga punya energi bawah tanah, geotermal yang cukup. Kita punya batu bara yang sangat banyak. Saudara-saudara sekalian, pemerintah yang saya pimpin nanti akan fokus untuk mencapai swasembada energi. Hingga Desember 2024, kapasitas terpasang pembangkit listrik mencapai 101 gigawatt. 15% diantaranya adalah pembangkit energi terbarukan sebesar 15,09 gigawatt. Pembangunan pembangkit terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan energi listrik. Target konsumsi per kapita listrik kemarin di angka 4.000 sampai 5.000. Tapi itu kita lihat pertumbuhan ekonominya hanya sampai dengan 5%. Kemudian kemarin di Dewan Energi Nasional sudah kita memutuskan kalau di angka 5.500 itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 6%. Maka kita dorong ke angka 6.000 sampai 6.500 untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Pembangkit listrik tenaga air PLTA Jatigede di Jawa Barat memanfaatkan aliran air dari Waduk Jatigede sebagai waduk terbesar kedua di Indonesia. PLTA ini diinisiasi oleh Presiden Soekarno, kemudian dilakukan groundbreaking pada tahun 2015.
Setelah dibangun selama sekitar 10 tahun, pembangkit dengan kapasitas 110 MW ini akan menghasilkan energi bersih sebesar 420 juta kWh per tahun dan mampu melistriki hampir 72.000 rumah. Selain itu, juga berkontribusi pada lingkungan dengan mengurangi 415.000 ton emisi karbon dioksida per tahun. Selain di Pulau Jawa, PLTA yang siap melayani adalah PLTA Asahan 3 di Sumatera Utara. Dengan kapasitas 174 MW, pembangkit ini menjadi PLTA yang tercepat masa pembangunannya. Energi listrik yang akan dihasilkan per tahun adalah 1.219 juta kWh atau setara dengan kemampuan melistriki hampir 114.000 rumah. Sementara itu, pengurangan emisi CO2 per tahun sebesar 688.000 ton. Beralih ke Kalimantan, pembangkit energi terbarukan yang siap beroperasi adalah pembangkit listrik tenaga surya PLTS IKN Nusantara. Pembangkit dengan kapasitas 50 MW alternating current ini mampu menghasilkan 92,8 GWh energi hijau dan mengurangi emisi CO2 44.000 ton per tahun. Tidak berhenti di Jatigede, Asahan, dan IKN. Langkah besar pemerintah dilanjutkan dengan pengoperasian proyek infrastruktur ketenaga listrikan lainnya yang tersebar di berbagai wilayah, mulai dari pembangkit listrik, jaringan transmisi, dan gardu induk. Proyek-proyek ini bukan hanya pencapaian fisik, melainkan juga tonggak penting dalam perjalanan menuju swasembada energi. Komitmen kita adalah selalu berpihak kepada rakyat banyak, berpihak kepada kepentingan nasional, dan berjuang dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat.